Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi dinil Islam wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum wasyahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadan mukaffirati ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Bambang Wen yang saya hormati, Ketua Ranting Wonosobo Utara dan seluruh perangkat, Ustadz Muadzin yang ada tugas keluar kita ini, dan ibu-ibu semuanya, lebih-lebih kepada pengurus panti, Bu Muhimmah yang pengurus panti siapa kan? Bu Baryatun, Bu Endang, Bu Muadzin pengasuh, Bu Haris calon pengasuh. Amin. Boten ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kenapa ibu-ibu lebih dulu? Ya, karena di dalam surat Takwir ayat 8 dan 9 itu penyebabnya. Wal mau'udatu su'ilat, dan wanita atau bayi perempuan yang dibunuh laki-laki dibangkitkan kembali dan ditanya, apa dosa kamu sampai dibunuh oleh bapak-bapakmu, oleh laki-laki? Kemudian bayi-bayi itu menjelaskan, kami tidak tahu mengapa kami dibunuh. Nah, itu terjadi dalam riwayat, terjadi 3 jenis pembunuhan terhadap bayi yang baru saja lahir. Yang pertama, begitu istrinya hamil, suaminya sudah membuat lubang di belakang rumah. Begitu istrinya hamil, suami membuat lubang di belakang rumah. Begitu bayinya lahir, kok perempuan, langsung dibungkus, tidak
diperlihatkan kepada setiap orang, kemudian langsung dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan dan dikubur hidup-hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, bayi itu dibiarkan hidup sampai besar tapi dikucilkan, dan pekerjaannya mengembalakan kambing, diisolir dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, dibiarkan hidup hanya sampai usia 6 tahun. Padahal yang namanya anak itu usia 6 tahun itu lagi lucu-lucunya, lagi seneng lompat-lompat, lagi seneng seimbang semua jalan dilalui yang sulit-sulit, senenge penean dan lain sebagainya. Saya paling paham itu dengan anak usia 6 tahun, karena saya serumah dengan usia anak 6 tahun itu. Cucu saya itu saya perhatikan terus, ya Allah, cerigise, lucune, serba menyenangkan. Ngantek nangis we nyenengke kok. Ya, nangis nyenengke, habis nangis tertawa, terbahak-bahak dan lain sebagainya, itu setiap hari semacam itu. Saya bayangkan, Allahu Akbar, betapa kejamnya laki-laki pada zaman jahiliyah. Pada usia 6 tahun ini, sang bapak pergi ke gurun pasir, dibuatkan lubang semacam sumur. Dan kemudian si bapak bilang sama ibunya, Bu, anakmu, bukan anak kita, anakmu didandani yang cantik, pakai pakaian yang paling bagus, akan saya pertemukan dengan tante-tantenya. Sang istri tidak ada pada waktu itu bisa membantah suami. Bukan karena taat pada suami, karena takut. Mungkin zaman dulu suami ngeplaan banget, boan gitu. Ya. Takutnya bukan main dengan suami. Beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang istri taat kepada suami karena imannya kepada Allah. Ya, tidak berani membantah suami karena larangan Allah. Gitu. Berusaha memasakkan untuk suami yang seenak-enaknya, karena senangnya suami adalah senangnya Allah. Itu zaman sekarang. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kemudian si anak ini dibawa ke gurun pasir tadi, kemudian dibawa ke sumur yang sudah dibuat tadi, dan kemudian si anak dengan dibawa lemah lembut diajak guyon, Dek, coba kamu lihat di dalamnya. Si anak melihat lubang paling seneng. Ketika sudah di pinggir lubang, jorokno masuk. Begitu masuk, begitu diuruk dan diratakan dengan tanah. Gitu. Itulah yang menyebabkan beberapa penyebab diantaranya mengapa Allah sangat memuliakan wanita. Tidak ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rijal, tidak ada. Tetapi surat An-Nisa ada. Kemudian surat Maryam, ini lambang kesolehan seorang wanita itu terletak pada Maryam, ibu dari ada yang namanya Maryam nggak, punya anak siapa namanya? Ibu dari Nabi Isa alaihi salam, yang mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, melahirkan tanpa suami, dituduh oleh orang Kristen tukang zina katanya. Maryam itu kan dituduh tukang zina.
Pada waktu Nabi Isa masih kecil, digeruduk sama laki-laki, mau dianiaya. Tapi kemudian Nabi Isa yang masih digendongan menjawab, aku adalah utusan Allah. Aku yang menyuruh kita semuanya menyembah kepada Allah yang satu. Semua orang laki-laki mundur. Oh, mahir temen gitu, ampuh temen, bocah. Belum bisa apa-apa, masih dalam gendongan, sudah bisa menjawab pertanyaan orang dewasa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini tadi mukadimah saja. Saya menunggu kedatangan Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah rawuh ya, kita mulai kan gitu ya. Sebentar lagi kita Ramadan. Malam Jumat yang kemarin Ustadz Yakino juga membahas tentang penyambutan Ramadan. Di dalam kajian menjelang Ramadan itu diterangkan 5-10 kali tidak cukup. Padahal ini Ramadan hanya tinggal berapa kali? Ramadan pengajian hanya tinggal berapa kali sebelum Ramadan? 4 kali. Ustadz yang membahas tentang penyambutan Ramadan sudah berapa? 2, Ustadz Yakino dan Yuli Basuki. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan tentang penyambutan Ramadan dengan versi yang lain. Ya, karena saya tidak belajar bersama dengan Ustadz Yakino dan Ustadz Yuli Basuki, mesti berbeda. Jangan khawatir. Lah, meneh judulnya saja sama, tetapi materinya berbeda. Di sini nunggu bocah-bocah kadang salaman sih. Banger cah lanang kok telat mangkate berarti paling ganteng. Ya, dikelilingi orang mudeng orang loh kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan berasal dari kata Romad. Ramadan berasal dari kata Romad. Romad itu artinya panas yang membara. Panas yang membara. Mempunyai tujuan bahwa Ramadan ini panas yang membara, yang bisa membakar segala macam dosa, hangus. Segala macam dosa, sebanyak apapun dosa kita, hangus oleh Ramadan. Maka Ramadan adalah tempat yang paling efektif kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya persiapan Ramadan itu 1 tahun, Bapak Ibu. Mempersiapkan Ramadan itu 1 tahun. Itu baru sempurna. Nah, kita hanya 1,5 bulan. Tidak apa-apa. Masih mending ono persiapan dibandingkan mereka yang tidak siap sama sekali. Orang mudeng apa-apa, ngerti mlebu nang Ramadan. Loh, ngisuk ngelih loh. Urusannya ngelih karo ngelak. Orang yang tidak beriman itu Ramadan itu urusannya rekoso ngelih ngelak, itu yang paling penting. Bagi kita orang-orang yang beriman adalah ini karunia yang sangat besar. Bukti bahwa Allah menyayang manusia, maka Allah menguji kita. Idza aradallah bi'abdihi khairan ibtalah. Apabila seseorang itu disayang oleh Allah, maka diuji. Wa idza talah sabara, dan ketika diuji sabar, menerima dengan tulus dan ikhlas. Kalau panjenengan sampai sekarang belum bisa ikhlas dengan Ramadan, masih ditanyakan imannya.
Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, segala sesuatu, perbuatan dari semua perbuatan, yang paling penting itu sesungguhnya bukan perbuatannya, tapi yang tertinggi adalah hasilnya. Dulu pernah kita membahas ini. Seorang pelajar menuntut ilmu, yang paling penting bukan pergi ke sekolahnya, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting mudeng nggak dengan pelajaran, mendapatkan ilmu atau tidak. Ini yang paling penting. Yang paling penting tertinggi adalah seberapa memanfaatkan ilmu. Adik-adik belum? Seberapa memanfaatkan ilmu. Yang paling penting bukan latihan membuat kuenya di BLK, bukan paling penting itu. Yang paling penting mudeng atau tidak ilmu itu. Dan yang paling penting di atasnya, besok kalau selesai dari panti, apa yang dilakukan dengan ilmu membuat kue itu. Itu yang paling penting, hasil namanya. Kuliah yang paling penting bukan kuliahnya, tetapi sarjananya, itu yang paling penting. Dan setelah itu, di atas yang paling penting lagi, setelah menjadi sarjana bisa bermanfaat apa. Demikian pula menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri bekerja, yang paling penting bukan pekerjaannya, tapi yang paling penting gajinya. Jadi pegawai negeri repotnya pol, gajinya cidit, nah ya percuma. Sibuk nanti gawean di mari ngomah, di lembur nang ngomah, baline wis sore tekan ngomah ben nggawa berkas ngurung rampung, isu-isu wis meropot bekerja, gajinya dikit, utangnya banyak lah camprang. Berdagang yang paling penting bukan dagangan, bukan sibuk-sibuknya, bukan jual belinya, tapi yang paling penting adalah paten. Iya, semua gitu hasil. Nah sekarang Ramadan yang paling penting bukan lapar dan hausnya, bukan siamnya, tapi yang paling penting setelah Ramadan jadi orang bertakwa atau tidak. Itu yang paling penting. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran kan sudah jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib bagimu siam Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu siam Ramadan, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, panjenengan melaksanakan siam Ramadan sudah berapa kali? Ya, tergantung umurnya ya. Kalau umurnya 60 tahun, ya berarti sudah 45 kali. 45 kali melaksanakan Ramadan. Ayo gini. Orang ditatar penataran pertama belum bertakwa, penataran kedua belum bertakwa, penataran ketiga kok belum bertakwa, sudah mulai kebangetan itu. Penataran keempat belum bertakwa juga, ngantek ping 40. Sholat isih kelelat-kelelat, akhlaknya masih rendah, masih nesunan, masih seneng glendengnya. Saya bilang untuk bapak-bapak loh, bukan ibu-ibu, masih seneng glendengi,
masih suka membantah. Membantah siapa? Membantah perintah istri. Kuali. Bapak Ibu dan Ibu ini suami istri ini kuali kok. Taat kepada suami wajib. Taat kepada istri haram. Ini harus ditahu loh bagi ibu loh. Jadi kalau ada suami kok membantah, itu panjenengan sing sabar, nyatane nyong sing salah. Ya nyong kok kongkon bojo sing kudune kongkon nyong. Itu Pak, apa Bu? Liwat. Ya, lebar liwat ngasai ya. Ya haram. Suami haram, istri haram perbuatan itu. Tapi kalau Bapak nyuwun tolong tah Pak, jenengan jemur ke pakaian tah Pak. Ya. Pak jenengan selo ora. Ini santunnya gitu. Pak jenengan selo apa ora? Apa? Nyong tukokno lengo tah nang pasar tah. Iya, boleh, enggak apa-apa. Suaminya nyong selo nih tak tukokno. Pirang liter, pirang bungkus. Ya nek iso telung bungkus ya. Suami tidak boleh tanya mana duitnya. Ya. Kalau membantu istri nggak boleh tanya mana duitnya. Iya, jangan lupa duit suami itu juga duitnya istri. Tapi duit istri adalah duit istri. Iya. Makanya saya nggak pernah minta duit kepada istri, saya nggak pernah minta. Iya, kenapa? Karena istri saya nggak pernah punya duit. Gitu Ibu. Ya. Jadi kembali lagi ke intinya. Kita menunaikan siam itu tujuannya hasil, bukan puasanya. Makanya agar berhasil yang baik, laksanakan dengan setulus-tulusnya, memahaminya, sholatnya sekhusyuk-khusyuknya. Seorang ulama bernama Ibnu Hatim pernah ditanya muridnya, guru, bagaimanakah caranya agar sholat itu khusyuk, wahai guru? Ibnu Hatim mengatakan, saya kalau mau sholat agar khusyuk, saya wudunya 2 kali. Muridnya sakit, oh 2 kali? Saya baru pertama kali loh, ini ada pelajaran wudu mau sholat kok 2 kali. Yang pertama kata Ibnu Hatim, yang pertama adalah wudu zahir. Wudu zahir ialah mencuci tangan, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sampai siku 3 kali, mengusap kepala, membasuh kaki 3 kali. Menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, itu namanya wudu zahir. Wudu batinnya adalah bertobat dan 1 mengingat dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah, tidak mencintai dunia melebihi kepada taat kepada Allah, tidak suka bermewah-mewah dan pamer, dan tidak mendengki orang lain. Kemudian mengenakan pakaian salat, dan setelah menghadap ke arah kiblat, yakinkan dirimu bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Kuasa. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang sedang menyaksikan salat kita.
tundukkan wajahmu. Jangan lupa, di sebelah kananmu ada surga, dan sebelah kirimu ada neraka, dan di belakangmu ada malaikat pencabut nyawa. Kemudian baca takbirlah dengan sepenuh memahami kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menghidupkan semua manusia. Allah yang memberikan rezeki kepada kita setiap hari. Allah yang mendenyutkan nadi kita, dan Allah yang mengalirkan darah kita, dan Allah yang memberikan oksigen pada kita setiap hari secara gratis. Allahu Akbar. Kemudian dibaca doa iftitah dengan berlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, penuh dengan penjiwaan. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyariqi wal maghrib. Tuh Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara arah timur dan barat. Allahumma nakini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa hamba sebagaimana terbersihkan kain putih bersih dari segala noda. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosa hamba dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Kemudian membaca Fatihah. Fatihah ini terdiri dari 3 unsur. Unsur pujian kepada Allah, unsur pengakuan terhadap Allah, dan unsur doa kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pengakuan. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji pengakuan kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Amin ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Meresap di dalam hati, tunduk hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan selama Ramadan. Untuk sholat apa? Semua sholat kita, termasuk tarawih. Karena tarawih ini pelebur dosa yang luar biasa. Istimewanya Ramadan adalah ada beberapa titik. 1, tarawih. 2, sholat berjamaah. 3, sahur. 4, tadarus. Dan yang 5, saling tolong menolong antar sesama. Maka namanya sedekah di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Gitu. Nah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, kita semuanya melakukan itu selama kurang lebih 1 bulan. Insya Allah bulan Ramadan tahun ini hanya 29. Hanya 29. Karena pada tanggal lebarannya itu tanggal
Ya, enggak. Itu Ramadan 1 Maret. Idul Fitrinya 30 Maret. Ibu-ibu malah lebih hafal. Iya, itu berarti sudah beli baju baru itu. Iya. Kalau mau Ramadan itu toko ramenya luar biasa, seluruhnya ibu-ibu semuanya. Dan yang datang ke sana ternyata bukan hanya ibu-ibu muda, ibu-ibu sepuh pun datang untuk cucu katanya. Ya, iya untuk cucu. Kadang-kadang simbahnya membelikan, ibunya, bapaknya membelikan, Pak D buliknya membelikan, anak satu mendapatkan 6 baju baru. Ya, 6 baju baru. Ya, itu kebiasaan kita di Wonosobo. Ternyata di kota lain nggak semacam di Wonosobo. Ini panjenengan kalau coba sih di Ramadan sekitar seminggu lah sebelum Ramadan tuh toko penuh semuanya. Coba keluar kota nggak penuh seperti Wonosobo ternyata. Iya. Di Salatiga itu sepi Bu, Mbak. Saya pernah dengar dari informasi dari orang BMT. Orang BMT itu kalau menjelang Lebaran, mengoperkan dananya dari daerah-daerah seperti Boyolali, Solotigo, sekian miliar. Kenapa? Karena di sana banyak orang setor. Di Wonosobo banyak orang mengambil. Jadi beda di kota-kota lain, tapi tidak semua kota ya. Di kota-kota lain itu kalau mau Lebaran itu setor uang hasil penjualan. Tetapi kalau di Wonosobo mau Lebaran semua nasabah mengambil uang. Makanya satu BMT itu sampai puluhan miliar ya menghabiskan uangnya untuk itu. Itulah Wonosobo. Wonosobo ini metropolitan mini. Wah, konsumsinya luar biasa. Ada orang punya falsafah, kalau pengen cepat sugih nang Wonosobo buka rumah makan ya, sebulan kemudian jadi kiri kan orang Payu. Iya, banyak sekali rumah makan. Masya Allah, di rumah makan di Wonosobo ini luar biasa. Dan semuanya pengen laris dengan berbagai macam cara. Ada yang larisnya hanya seminggu tok karena ingin diskon. Setelah diskon selesai, tapi yang ampuh, yang hebat adalah mie ongklok. Dan paling hebat mie ongklok adalah longkrang. Iya. Siapa yang pengen niru, silahkan niru ning calon bangkrut. Iya. Yang namanya usaha kok niru itu kemungkinan bangkrut lebih tinggi daripada berhasil. Gak usah ngerembuk masalah bisnis. Ini mbak-mbak sama mas-mas bingung. Jadi materi ini kakak yang gono. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ngerembuk Pak Muadzin. Ini nanti kan maghribnya kan jam 6.10 ya. Betul ya? Jam 6.10. Nanti jam 6.05 kita sudah selesai. Gitu. Nanti saya sudah setel alarm. Kalau alarm bunyi saya berhenti. Ya. Meskipun panjenengan belum sempat ngantuk tetap berhenti. Karena pengajian itu kan memberi kesempatan pada orang yang pengen ngantuk dulu. Ya, terutama sing lendian-lendian itu silahkan ngantuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hasil maksimal dari Ramadan adalah takwa. Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu takwa. Orang yang meyakini betul ketika sholat benar-benar menghadap Allah, rukuknya untuk Allah, sujudnya kepada Allah. Kenapa sujud jadi penting? Ada seorang dokter mengatakan satu-satunya gerakan yang menyebabkan otak lebih rendah daripada jantung hanya sujud. Yang menggerakkan tubuh, yang menjadikan otak lebih rendah daripada jantung hanya sujud. Dan sujud diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Apabila seseorang melakukan gerakan, otaknya lebih rendah daripada hatinya, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Otaknya diatur oleh hatinya, dan hati itu hati yang beriman, maka perilakunya menjadi perilaku yang sangat indah, sangat pemaaf, sangat gembira, sangat bahagia, sangat tenang, suka menolong orang lain, suka berbagi, dan lain sebagainya. Siapa di antara panjenengan yang bisa mempunyai ketakwaan dan akhlak melebihi Ali bin Abi Thalib? Ini nih saya ambilkan yang tinggi aja. Ya, yang tinggi, yang panjang pasti kalah. Biasanya kalau yang sedengan-sedengan gitu, nah yang siso kayak gono. Contoh, Ali bin Abi Thalib pada satu hari subuhan, satu hari mau berangkat ke subuhan, Ali bin Abi Thalib berjalan, di depannya ada nenek-nenek tua, nenek-nenek ya tua ya, ada nenek-nenek berjalan pelan sekali di sebuah lorong gang. Ali bin Abi Thalib saking menghormatinya orang tua, hati-hati mbak mas, mbak dan mas, hati-hati dengan orang tua. Jangan pernah kurang ajar dengan orang tua. Karena ini kewajiban, ini perintah dari Allah, dari Rasulullah SAW, supaya menghormati. Ali bin Abi Thalib taat betul sama perintah Rasul, taat betul sama perintah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada berjalan di depan ini, Ali tidak berani nyelip. Karena lorongnya, gangnya agak sempit, tidak berani diselip, diikuti pelan. Padahal nenek itu laku pelan, yang gotong alon banget. Padahal Ali itu orangnya gagah. Nggak manjanan yang saingan bapak-bapak dengan Ali bin Abi Thalib. Iya, nggak ada. Gagah, gede dur, jangkahnya panjang. Dia panglima perang yang pernah memimpin 10.000 tentara di usia 18 tahun. Ayo, siapa yang 15 tahun? Mimpin piro tentara nih? Gagah luar biasa. Ini berjalan di depan nenek, tidak berani bahasa kita nyelip, itu tidak berani. Padahal sudah qomat. Mas yang ngono ayo tabrak nenek gitu ya. Sampai akhirnya masuk ke dalam masjid. Dan ternyata Rasulullah dan para jamaah masih rukuk, dan rukuknya lama sekali. Setelah itu Ali bin Abi Thalib bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut rukuk. Setelah semuanya selesai, salat semuanya selesai,
Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau tadi rukuknya lama sekali? Dikiranya Ali, Rasul sengaja melakukan rukuk lama sambil menunggu Ali. Ternyata Ali GR. Saya juga tidak tahu Ali. Tapi yang jelas tadi ketika saya sudah mau bangkit dari rukuk, tiba-tiba malaikat menekan punggungku. Aku tidak boleh bangun. Setelah lama, baru setelah itu tangan malaikat melepaskan punggungku dan aku baru sami Allahu liman hamidah. Ternyata malaikat melihat engkau terlambat sholat dan menunggumu sampai engkau ikut sholat, baru rukuknya dibolehkan berdiri. Ali nangis, ya Allah, ternyata Allah sayang betul kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itulah Ali bin Abi Thalib orang yang zuhud. Ya, siapa di antara ibu-ibu ini yang bisa seperti Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pulang dari dari pasar. Fatimah mengatakan, Mas, lah belanja nih Mas. Oh, yang orang gak rezeki apa-apa, yang orang itu rezeki babar belas. Ya wis ora apa-apa. Memang apa wis entek apa? Wis entek kabeh. Beras entek, lengo entek, gula entek, uyah entek, rese entek, orang duwe kluban gitu. Ya, kita berserah dirilah Bu pada Allah. Kalau Allah menghendaki nanti ada rezeki Bu. Ya Pak. Kemudian Ali bin Abi Thalib berangkat ke masjid. Selesai dari sholat, Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah. Di jalan ada seseorang bertemu. Apakah engkau ibnu Abu Thalib? Apakah engkau putrane Pak Abu Thalib? Ali menjawab, ya betul, aku Ali. Alhamdulillah. Kemudian bapak ini mengeluarkan uang 30 dirham. Ya, 30 dirham itu ya kayak sekarang kalau ngatur sewu gitu langsung gampang sih. Kalau ngatur sewu. Ini uang apa? Dulu bapakmu pernah menyamakkan kulit milikku. Dan sebelum aku membayar upahnya, bapakmu sudah pulang. Sebelum aku datang ke sini, bapakmu sudah meninggal dunia. Maka engkau adalah ahli warisnya. Maka ini saya berikan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ada rezeki ya Allah. Loh, orang kalau sedang nggak punya duit 300.000 itu wakeh tenan loh. Ini panjenengan yang pernah merasakan. Akhiran duit 12 ana wong ngowahi duit 300.000, Masya Allah. Nek perlu sujud syukur nang aspalan ning sayang ana telpon ora sidonan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ali pulang sampai di rumah. Kemudian cerita, Bu, doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa itu Pak? Tadi ada orang yang memberi aku duit 30 dirham karena ini diceritakan. Kemudian Fatimah mengatakan, ya sudahlah Pak, sekarang segera saja pergi ke pasar belanja, semuanya kurang, semuanya habis. Ya tuh, berangkat dulu, berangkat. Dan entengnya Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Sampai di pintu pasar ada orang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, siapakah di antara kalian yang ingin meminjamkan uangnya kepada Allah? Di rumahku ada 2 anak yatim yang sudah ditinggal oleh bapak ibunya. Bapaknya mati syahid dan ibunya merana kemudian ikut meninggal dunia. Sekarang bersama aku, kami kelaparan.
Wahai siapa orang-orang yang beriman yang ingin meminjamkan uangnya kepada Allah, berikanlah kepada kami. Ali bin Abi Thalib dengan imannya yang luar biasa mendekati orang itu. Keluarkan duit 30 dirham. Kemudian diterima oleh orang itu. Ali pulang. Fatimah mengatakan, Pak, belanjaan ini. Ibu, tadi di pasar ada orang yang memelihara 2 anak yatim. Mereka kasihan, mereka kelaparan, dan mereka mengingatkan kepada aku siapa yang mau meminjamkan uangnya kepada Allah. Aku yang harus meminjamkan. Maka aku berikan 30 dirham itu kepada orang itu. Apa jawaban Fatimah? Nek panjang gimana? Lah priki sih gede kabeh. Ngene mau sedekah dakon ora kaya ngono kuwi. Mbok ngerti dhewe ngelih mesti macam iki akhir macam itulah. Nggih. Apa jawaban Fatimah? Ya sudah, tidak apa-apa. Aku lebih mencintai surga daripada sedikit kenikmatan di dunia. Aku lebih mencintai surga daripada sedikit kenikmatan di surga. Hah? Oh, mendengarkan toh? Tak pikir ngalamun. Aku lebih mencintai surga daripada sedikit kenikmatan dunia. Masya Allah. Betapa bahagianya Ali bin Abi Thalib dan istrinya sekarang ada di alam kuburnya. Bisa dibayangkan kayak apa bahagianya. Kenapa Ali demikian kuatnya? Karena Ali bin Abi Thalib melaksanakan Ramadan dengan yang sesungguhnya. Tidak main-main, dia hanya sekedar lapar. Tidak suka melihat jam. Ya ini kiasan saja. Bulan Ramadan belok jam itu enggak. Ya itu, ini ojo bolak-balik didelok. Malahan jarum panjangnya didelok. Kok orang melaku sih? Ya wis jam 5 lagi semeh ya. Pirang-pirang menit, kurang sejam semua. Hah? Sejam 10 menit? Boleh yuk. Again suwi temen. Yuk, dhewek mlaku-mlaku dhisik yuk. Mlaku-mlaku bali tekan kono jam 6 kurang seperempat. Halah, again 45 menit meneh. Oh. Ya Allah gitu. Bukan begitu Ramadan itu. Ini maksud saya untuk mbak-mbak dan mas-mas. Ya, Ramadan itu ojo ngitung waktu terus. Ya. Tetapi ada waktu untuk apa? Untuk tadarus. Ada waktu untuk apa? Untuk diskusi. Ngobrol tentang masalah agama, tanya jawab tentang agama. Tidak tahu dicatat, tanyakan Ustaz Muadzin gitu. Jangan mengobok-obok tangi turu. Tebar turu meneh. Tebar tangi turu meneh, tebar turu meneh. Lah mriki gitu. Ya. Jadilah orang yang sigap. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, yang terakhir tentang kisah Nabi Muhammad dengan orang Yahudi. Ini nanti saya berikan contoh yang tinggi. Ya, biar tidak ada orang yang bisa munculi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sudah habis marahnya. Orang kok habis marahnya itu gimana sih? Sudah tidak bisa marah, diapakan? Kalau ada orang mengatakan kesabaran itu saya tidak. Dalam agama Islam sabar itu tidak berbatas. Contoh, pada suatu hari Rasulullah SAW mau pergi ke pasar. Tiba-tiba ada orang memanggil beliau, Muhammad. Nabi Muhammad balik. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil tidak seperti adik-adik mati, melengok.
Ya, Muhtadin. Mana sih yang namanya Muhtadin? Oh, nggak ada yang Muhtadin ya? Ya? Ada tapi tidak ada. Iluman gitu. Tidak seperti adik-adik panti diundang apa. Nah perlu malahan diundang gitu ya, diundang apa ngundang nang gurine lho padahal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita santunnya, akhlaknya luar biasa. Balik dulu baru bilang apa. Ketika Rasulullah SAW balik, tiba-tiba orang yang memanggil itu cuk. Wajah mulia Nabi Muhammad SAW diludahi. Mas, nek jenengan ditoni wong nang dalan piye? Iya. Kalau saya diludahi orang di jalan, saya langsung nundukkan kepala golek watu. Iya. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Diludahi tersenyum loh. Kemudian Rasulullah SAW mengelap air liurnya, dikipatkan, kemudian dilapkan tangannya di tanah, kemudian jalan. Esok paginya dipanggil lagi oleh orang. Muhammad, balik lagi, cuk lagi. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Dilapkan gini. Kemudian pada hari yang ketiga dilakukan hal yang sama. Sampai yang meludah itu bingung. Allah, didoni orang nesu. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke pasar. Pada hari keempat, Rasulullah tinggal wong sing sok ngidoni nyong sing nang ndi? Digolek loh. Ditanyakan pada orang-orang di sekitar. Ternyata rumahnya dekat-dekat saja dengan situ. Ditanya, kenapa dia tidak kelihatan? Katanya sedang sakit. Rasulullah nengok. Nek panjenengan ada orang itu ninjur loro syukur mati ya sisan. Gitu. Tidak, Rasulullah nengok. Dan kemudian orang itu melengos, tidak berani memandang Rasulullah. Mungkin malu atau takut. Kemudian Rasulullah hanya berdoa, semoga engkau segera diangkat penyakitnya. Kemudian Rasulullah pergi. Siang harinya Rasulullah datang lagi ke situ. Karena berasal dari pasar, datang situ membawa jajan, tempe kemul, tahu goreng, pisang goreng, geblik. Iya, kira-kira gitu. Hanya letakkan di atas meja, ditinggal pergi oleh Rasulullah. Besok paginya mau berangkat ke pasar, Rasulullah nengok lagi, orang itu sedang duduk. Tetapi ketika melihat Nabi yang datang, langsung tundukkan kepalanya. Kemudian pada hari ketiga Rasulullah nengok lagi, orang itu sudah berdiri. Begitu melihat Rasul, orang itu langsung ambruk memeluk kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis. Kenapa engkau yang aku jahati, engkau yang aku hina, malahan berbuat sebaik ini kepadaku, sementara yang menyuruh aku, mendengar aku sakit, dia tidak menengok. Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh saya adalah Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat orang ini, dan kemudian orang ini dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibisikkan, aslim taslam, masuk kamu ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Kemudian orang ini membisikkan di telinga kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulia betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada kejahatan dilawan dengan kebaikan, kasar, lembut, marah, juga dengan situasi hati yang dingin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah hasil Ramadan. Maka benar Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun, 3 perbuatan. Apabila orang bisa melakukan 3 perbuatan ini, hasabahullah hisaban yasira, maka Allah akan menghisab dia dengan hisab yang enteng, yang ringan. Wadkhalahul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Yang seperti dipraktekkan oleh Nabi. Ta'ati man haramak, berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jahat kepadamu. Oh, ternyata ini sudah menjadi falsafah hidup Nabi, akhlak Nabi yang tertinggi. Ya Allah, saya kira nggak ada di antara panjenengan yang kuat menghadapi akhlak yang semacam ini. Dihina orang, bahkan orang itu penghinaan yang paling merendahkan itu kan ngeludahi. Nggak ada yang lebih rendah lagi. Diludahi itu sudah penghinaan yang paling besar sudah. Apalagi yang meludahi orang yang tidak dikenal. Ya, Masya Allah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, tu'ti man haramak, berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jelek kepada. Wa ta'fu man zalamak, maafkan orang yang pernah mendolimi kamu. Dan yang ketiga, watasilu man qata'ak, dan sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa yang bisa melakukan ini selalu, bukan pilih-pilih loh ya, gitu. Karena berbuat baik pada orang baik itu biasa banget. Ibu, panjenengan belum baik Bu kalau bisa berbuat baik pada orang baik, belum dikatakan baik sekali. Tetapi orang yang dikatakan sangat baik, calon surga, adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang suka berbuat keliru, salah kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alarm saya ternyata nggak bunyi. Nggak tahu nih macet, sudah lebih dari 5 menit kok. Saya cukupkan sekian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Waktunya hanya tinggal 2 atau 1 menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan keliru. Semoga di dalam Ramadan kita bisa sempurna melaksanakannya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.